Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahman. Baik, masih ingat dengan materi sebelumnya, yaitu tentang himpunan. Kita sudah membahas tentang pengertian himpunan, anggota himpunan, ya. Kemudian kita juga sudah belajar himpunan kosong, serta himpunan semesta, ya. Nah, kali ini kita masih membahas tentang himpunan, hanya saja pembahasannya lebih lanjut, yaitu tentang komplement, himpunan bagian, ya. Kemudian hubungan antara dua himpunan, ya. Itu dia pembahasan kita pada hari ini. Kompetensi dasarnya masih tetap ini, ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah, ya, ada banyak ini. Yang pada intinya adalah peserta didik mampu menyebutkan himpunan bagian, kemudian menyatakan himpunan kuasa dari suatu himpunan, menyatakan kesamaan dari suatu himpunan, menyatakan irisan dari dua himpunan, menyatakan gabungan dari dua himpunan, menyatakan komplement, menyatakan selisih, kemudian juga menyatakan sifat-sifat dari operasi himpunan. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan irisan, komplement, selisih, dan penggunaan himpunan dalam masalah kontekstual, menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi himpunan. Nah, itu dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Kata-kata motivasi hari ini adalah, hidup itu seperti bersepeda. Kalau kamu ingin menjaga keseimbanganmu, maka harus terus bergerak maju. Nah, jadi ini perkataan dari Albert Einstein. Kita tetap harus semangat belajar untuk lebih maju, ya. Pasti mempelajari materi hubungan dua himpunan, himpunan bagian, kemudian komplement, irisan dua himpunan, serta gabungan dua himpunan. Apa fungsinya? Ya, salah satunya itu kalau misalnya kita dalam memilih melihat, ya, hobi-hobi anak-anak gitu kan, itu bisa kita mengelompok-kelompokkan sesuatu itu dengan kriteria tertentu, ya. Misalnya anak yang menyukai voli dan olahraga voli dan basket, ya, ada berapa? Misalnya ternyata yang menyukai bola basket ada yang menyukai bola voli juga gitu kan. Nah, itu kita bisa tentukan dengan mempelajari hubungan dua himpunan serta himpunan bagian, komplement, irisan dua himpunan, dan gabungan dua himpunan. Itu salah satu contohnya, ya. Baik, kita lanjutkan. Yang pertama, hubungan dua himpunan. Kenapa di situ? Karena pembahasan sebelumnya itu kita udah pelajari sampai 6, ya. Kita mempelajari 3 hubungan dua himpunan. Yang pertama, himpunan sama, kemudian himpunan ekuivalen, dan himpunan saling lepas. Nah, himpunan sama itu dinotasikan dengan A sama dengan B, ya. Terjadi jika semua anggota A sama himpunan B. Sebagai contoh itu ada kata rusak dan kata kasur. Susunan katanya, ya, susunan hurufnya ada R U R K saja dengan K A S U R, sehingga jelas A sama dengan B. Jumlahnya sama, anggotanya pun sama. Nah, jelas itu, ya, anggotanya sama. Nih. Ini yang dikatakan himpunan, dua himpunan sama. Bagaimana dengan dua himpunan ekuivalen? Nah, lambangnya seperti ini, ya. Oke. Terjadi jika banyaknya
anggota A sama dengan banyaknya anggota B. Misal, di situ ada contoh anggota daripada A adalah 1, 2, 3, 4. Berapa banyaknya? 4 anggota. Begitu juga dengan B. Anggotanya ada 2, 3, 5, 7. Berapa banyak anggotanya? NB-nya adalah 4 juga. Sehingga A dan B itu ekuivalen karena anggota. Ya, jelas bedanya dengan himpunan sama. Kalau himpunan sama, itu semua anggotanya sama, ya. Semua anggotanya sama. Sedangkan ekuivalen belum tentu anggotanya itu sama, tetapi jumlah anggotanya sama. Itu dia. Ini ya. Kemudian dua himpunan saling lepas. Jika A irisan B, apa maksudnya irisan? Ya, nanti kita bakal bahas di belakang. Irisan itu adalah anggota A dan B yang sama. Ya, itu sama dengan himpunan kosong, maka A dan B disebut saling lepas. Sedangkan jika ada ya A irisan B itu ada, maka A sama dengan B tidak saling lepas. Gimana sih kalau misalnya digambarkan di diagram Venn? Nah, perhatikan baik-baik di sini. Himpunan saling lepas jelas ya, dia saling lepas karena tidak ada anggotanya yang sama antara A dan B. Jelas 2, 4, 5, 1, 3, 6. Tidak ada yang sama. Oke, kita lanjut. Pembahasan yang kedua yaitu himpunan bagian. Jika semua anggota A dimuat di himpunan B, maka A disebut himpunan bagian dari B. Ditulisnya seperti ini. Ya. Banyak himpunan A sama dengan 2 pangkat dengan banyaknya anggota dari si A. Gimana sih contohnya? Nah, di sini contohnya ada A sama dengan 1, 2, 3. Maka himpunan bagiannya itu tentu ada himpunan 1, himpunan 2, himpunan 3, himpunan 1, 2, himpunan 1, 3, himpunan 2, 3, himpunan 1, 2, 3, dan himpunan kosong. Nah, ini ada berapa jumlahnya? Jumlah anggotanya 8. Maka terbukti himpunan bagiannya adalah 2 pangkat banyaknya anggota ya. Banyaknya anggota adalah 3. Di sini dari banyaknya anggota si A ya. Mana tadi? Nah, itu dia. Sehingga 2 pangkat 3 sama dengan 8. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 ini agak lengket ya kursor ibu. Ya. Jadi 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 sama dengan 8. Nah, ini dia diagram Venn-nya. Contohnya, ini ada himpunan A ya misalnya. Himpunan A itu 1, 2, 3. Kemudian ada himpunan lainnya. Yang itu adalah himpunan yang anggotanya adalah si 2 dan si 3 ini. Sehingga himpunan B ini merupakan set dari si A. Masya Allah. Nah, jadi abaikan curhatan ibu. B itu subset dari A. Karena bagian dari si A. Oke. Kemudian komplement. Misalkan A adalah subset dari S, maka komplement dari A adalah dituliskan A pangkat C ya, A C, kemudian atau A komplement. Apa yang disebut komplement itu? Semua anggota S yang tidak dimuat di A. Ya. Contoh, semestanya itu 1, 2, 3, sampai 6. Sedangkan A-nya 2, 3, 5, 6. Siapa yang tidak ada di A, ya, yang tidak ada di A tuh ini kan. Masya Allah. Oke. 1 dan 4. Oke. Sehingga namanya adalah 1 dan 4. Kita lihat diagram Venn-nya. Nah, ini.
Dia 2, 3, 5, 6 itu ada di dalam ya. Sedangkan yang bukan anggota dari A itu di luar. Yang bukan anggota dari A itu adalah 4 dan 1. Itulah yang disebut dengan komplement dari A. Paham sampai sini? Oke. Kalau itu diulang lagi ya. Yang ke-10, maksudnya bahasan yang ketiga, itu adalah irisan dua himpunan. Yang tadi disinggung di awal, apa itu irisan? Yang merupakan anggota dari A dan juga anggota dari B. Ya. Nah, seperti ini gambarnya. Diagram Venn-nya. Jadi ini, ya, yang bagian biru ini merupakan A irisan B. Ya. Sifat-sifat irisan dua himpunan, jika A subset dari B, maka A irisan B itu adalah A. Kenapa seperti ini? Kita bisa gunakan diagram Venn juga. Karena jelas kalau misalnya A bagian daripada B, itu A-nya berada di dalam B. Sehingga irisannya jelas adalah A. Gitu. Jika A dan B saling lepas, maka tidak ada A irisan B. Gitu ya, benang kosongnya. Kita lanjutkan. Gabungan dua himpunan. Gabungan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B. Jadi semuanya ya. Nih. Jadi ini yang biru. Nih, merupakan A gabung B ya. Tapi bagaimana cara mencari banyaknya A gabung B, banyaknya anggota daripada A gabung B? Rumusnya seperti yang di layar itu adalah NA, banyak anggota A ditambah banyak anggota B dikurang banyaknya anggota A irisan B. Kenapa dikurang A irisan B? Karena tentu kan ada yang sama ya. Jadi terhitung dua kali, jadi harus dikurang gitu. Kemudian jika A irisan B sama dengan himpunan kosa A, banyaknya anggota daripada A irisan B adalah 0 karena tidak ada gitu kan. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke contoh soal. Silahkan dibuka buku mandirinya, halaman 42, nomor 81 ya. Diketahui A itu 2, 3, 5, 6, dan B-nya 1, 2, 3, 5, 7. Pernyataan yang benar adalah, nah, di sini jawabannya D. Apakah benar D? Ayo kita cari tahu. A ekivalen dengan B. Apakah dia sama anggotanya, banyak anggotanya? Tidak. Ya, banyak anggotanya ada 4, sedangkan B banyak anggotanya ada 5, sehingga pernyataan A itu adalah salah. Oke. Kemudian yang B, A sama daripada B. A itu 2, 3, 5, 6. Apakah semua anggota himpunan B? Tidak, karena ada yang tidak ada, itu adalah 6. 6 tidak ada di B kan, berarti B salah gitu. Kemudian yang C, A irisan B sama dengan himpunan kosong. Apakah benar? Salah, karena memang ada yang sama. Irisan itu apa? Irisan itu adalah yang anggotanya sama. Ada anggotanya yang sama? Ada, yaitu 2, 3, dan 5. Jadi jawabannya adalah D, A irisan B tidak sama dengan himpunan kosong. Jadi ada gitu. Kita lanjutkan. Contoh soal yang kedua, silakan halaman 40 nomor 66, disajikan himpunan K. Pernyataan yang benar adalah K subset dari L. Apakah benar? Salah, karena ada yang tidak ada di L, yaitu adalah 1, itu tidak ada di L. Kemudian K subset dari M. Salah juga, karena jelas 1 tidak ada di M gitu. Sedangkan yang C, L subset dari M. L ini 2, 3, 4, M itu 4 juga. Berarti benar gitu. Jawabannya adalah C. Kalau yang D, L subset daripada K. K itu 1, 2, 3, 2, 3, 4. 4 tidak ada di
Tidak ada Dika, sehingga salah. Jawabannya benar, C. Dan nomor 96 halaman 44, silakan dibuka buku mandirinya. Ada semesta, ya, himpunan semesta itu 1 sampai 6, sedangkan A itu adalah 2, 3, 4. Maka komplement dari A adalah kita cari yang bukan A, ya. Yang bukan A. Ini A4. Jadi sisanya 1, 5, 6 gitu. Mudah kan? Nah, matematika itu mudah memang. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ada P sama dengan 2, 3, 5, 2, 5, 8, 11 sampai 26. Q-nya 3, 5, 7 sampai 29. Nah, kita cari tahu dulu himpunan keseluruhan anggota dari himpunan P keseluruhannya. 2 ke 5 jaraknya 3. 5 ke 8 jaraknya 3. 8 ke 11 jaraknya 3. Sehingga bisa dituliskan dengan menambahkan 3 sampai 26 ya. 11 tambah 3 14. Ini sebenarnya bisa untuk nulis ya. Cuma agak lengket. Nah, 14 tambah 3 17 gitu ya, diteruskan. Kemudian 17 tambah 3 20 ya. 20 tambah 3 23. Anggaplah tulisannya bagus ya. Jadi ini sampai 26, berarti 23 tambah 3 26, dah habis ya. Sedangkan anggota daripada Q sama dengan 3 ke 5 itu jaraknya 2, 5 ke 7 jaraknya 2, 7 ke 9 jaraknya 2, sehingga berterusan itu bertambah 2. 9 tambah 2 11 ya. 11 tambah 2 13 ya. 13 tambah 2 15. Oke, agak sedikit menyut-menyut ya tulisannya. 15 tambah 2 17, 2 19 ya. 19 tambah 2 21, 21 tambah 2 23 ya. 23 tambah 2 25. Oke, bisa ditulis di buku masing-masing ya. Oke, cukup sampai di sini karena di situ 26 ya kan. Nah, sampai 29 itu adalah 25, 27, 29 ya. Nah, dia bilang P irisan Q. Cari anggotanya yang sama, yaitu dimulai dari 5 ya. 5 ya, 11 kan? 17 dan 23 ya, sehingga jawabannya adalah C ya. Lanjut. Oh, sudah habis. Baik, itu saja pembahasan kita pada hari ini. Ini di buku dipelajari kembali. Akan contoh-contoh soal di buku mandiri. Tetap jaga kesehatan. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Terlebih kurang Ibu mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.